Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Prasetya Official dan di webautos.com ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk teman-teman Imran semuanya. Oke, pagi hari ini saya akan coba sharing mengenai bagaimana cara untuk membuat konten blog dari hasil Edge Keyword ya. Apa itu Edge Keyword? Ya, akan teman-teman bisa cari informasinya di channel saya. Saya sudah menjelaskannya mengenai apa itu Edge Keyword ya. Oke. Sekarang kita fokus ke bagaimana cara mengelola atau cara menggunakan hasil keyword yang kita dapatkan dari tools Edge Keyword itu ya. Biasanya yang menjadi masalah itu adalah dalam hal konten biasanya ya, bagi terutama untuk teman-teman yang mungkin baru menggunakan Edge Keyword. Mereka bisa menggunakan Edge Keyword atau mereka bisa menggunakan tools Edge Keyword tersebut, namun hasil dari risetnya itu tidak bisa digunakan. Alasannya karena mereka bingung mau buat artikelnya gimana gitu kan, terus mencari bahan postingannya gimana dan lain sebagainya ya. Dan sekarang saya akan coba sharing sedikit mengenai bagaimana cara mengelola atau meneruskan hasil riset keyword dari Edge Keyword tersebut. Oke. Misalkan terlebih dahulu teman-teman bisa kunjungi Google ya. Di sini kita fokusnya misalkan ingin membuat sebuah blog yang masuk ke dalam kategori based on artikel, atau dalam artian kita membuat sebuah blog yang isinya artikel kemudian dilengkapi image sebagai pendukungnya ya. Oke, masuk ke Google dulu. Sekarang kita akan coba mencari bahan artikel yang berkaitan dengan keyword yang sudah kita dapatkan ya. Nah, sekarang silakan teman-teman untuk mencari artikel yang terkait atau artikel yang benar-benar satu ide atau satu judul dengan keyword yang teman-teman dapatkan. Silakan teman-teman masuk ke Google kemudian ketikkan all in title ya. Kemudian silakan teman-teman masukkan kata kunci yang sekiranya teman-teman dapatkan dari hasil Edge Keyword. Contoh misalkan kata kunci yang teman-teman dapatkan adalah tentang apa ya kira-kira ya, kitchen misalkan. Jangan kitchen ya, kalau artikel biasanya ke misalkan asuransi misalkan ya, insurance apa ya kira-kira ya, chip misalkan seperti ini. Atau yang mudah itu jangan asuransi ya, asuransi terlalu susah nantinya. Kita misalkan ke mobil aja ya, car chip in United States misalkan seperti ini ya. Jadi intinya misalkan teman-teman ketikkan kata kunci setelah all in title-nya ya. Dan di sini kita sebelum mengecek ke hasil resultnya ini, misalkan teman-teman lihat dulu pada bagian ini ya. Ya. Karena kan biasanya hasil dari riset Edge Keyword itu belum tentu 100% benar, karena ada beberapa biasanya yang meleset. Contoh misalkan kata kunci yang kita dapatkan di Edge Keyword itu sudah isi dan very isi ya. Untuk ketentuan isi adalah sekitar 300 sampai 700 skornya itu udah dilihat di sini teman-teman. Resultnya ini bisa dikatakan sebagai skor ya kalau kita mengetikkan all in title di sini. Nah, kalau misalkan masih di bawah 700 itu masih layak untuk teman-teman ambil ya, karena statusnya masih isi. Apalagi kalau misalkan di bawah 250 itu masuknya ke very isi teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini resultnya hanya 7, dan ini berarti masuk ke dalam kategori very isi dan cukup layak untuk teman-teman posting atau teman-teman buat kontennya ya. Nah, sekarang dikarenakan kita sudah punya keyword nih, hasilnya kan hasil dari Edge Keyword. Untuk mencari artikelnya maka ketikkan seperti ini, dan ini hasil dari kata kunci ini ya. Ini artikel-artikel ini bisa teman-teman buka, kemudian nanti teman-teman pelajari isinya seperti apa ya. Contoh nih, saya akan buka yang ini. Bisa klik kanan kemudian open link in new tab ya. Kemudian nanti yang harus teman-teman lakukan berikutnya setelah teman-teman mengecek bahwa statusnya itu isi dan very isi untuk keywordnya, maka teman-teman bisa membuka salah satu artikel yang teman-teman dapatkan dari hasil pencarian dengan format all in title .2 keyword ya. Nah, ini
Ini masuknya ke dalam situs, ibaratnya seperti situs jualan teman-teman ya. Jadi jualan jasa, mereka itu menjual jasa. Namun di sini teman-teman juga kan bisa ibaratnya mentranslate kembali, kemudian bisa membuat sebuah cerita tentang website ini misalkan ya. Jadi intinya tips dari saya itu, atau tips dari guru saya mengenai cara membuat konten untuk konten yang targetnya itu target bule adalah, silakan teman-teman cari artikel yang satu niche atau satu tema dengan keyword yang teman-teman pilih. Kemudian nanti teman-teman pilih salah satu web dan teman-teman translate ke bahasa Indonesia dulu ya. Kenapa kita translate ke bahasa Indonesia? Dikarenakan ya mungkin ini salah satu solusi untuk teman-teman yang belum paham atau belum bisa bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman nanti baca translate-nya dan kemudian pahami. Setelah paham, baru teman-teman tulis ulang dan translate kembali sesuai dengan target negara yang teman-teman pilih ya. Jadi tipsnya seperti itu. Terus kemudian kenapa sih kita harus mentranslate-nya, kemudian kita harus menulis ulang artikel tersebut? Karena kalau misalkan kita langsung kopas secara mentah-mentah itu tidak rekomen teman-teman ya. Nanti jatuhnya itu teman-teman bisa diklaim sebagai plagiat, dan itu cukup berbahaya untuk blog teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita menulis ulang, itu kelebihannya adalah kita bisa mengecek peletakan keywordnya teman-teman ya. Karena di sini kita minimal untuk satu artikel itu ada 2 keyword yang muncul ya. Keyword yang pertama itu harus muncul di 100 kata pertama di dalam sebuah artikel ya. Untuk sisanya teman-teman bebas ya, mau di akhir mau di tengah silahkan ya. Itu mungkin salah satu tips untuk pembuatan artikel. Sebenarnya untuk teknik SEO artikel sendiri banyak teman-teman ya. Mungkin ada mulai dari penulisan, penebalan, terus underline, dimiringkan keywordnya dan lain sebagainya, banyak sekali. Namun untuk tips cepatnya seperti itu. Jadi minimal ada 2 keyword yang ada dalam sebuah artikel ya. Next, untuk mengenai bagaimana cara menulis artikel yang SEO, itu teman-teman bisa pelajari dan saya sudah share di channel saya Imran Prasetya Official. Silakan teman-teman cari lah ya. Itu dia. Itu mungkin salah satu tips untuk teman-teman yang masih bingung dalam membuat artikel ya. Jadi intinya saya simpulkan saja, untuk membuat artikel itu yang pertama silakan teman-teman kunjungi Google. Kemudian teman-teman ketikkan all in title .2 keyword dan silakan teman-teman buka salah satu web dari hasil resultnya ini ya. Kemudian sebelum mengecek satu persatu, silakan teman-teman pastikan terlebih dahulu bahwa status keyword tersebut isi atau verisi dengan melihat dari skor ini ya. Kalau skornya masih di bawah 700, oke, masih layak untuk teman-teman ambil, seperti itu ya. Setelah teman-teman mendapatkan artikelnya, silakan teman-teman translate ke Indonesia, kemudian pahami dan tulis ulang artikel tersebut sambil meletakkan keyword yang teman-teman bidik. Minimal di 100 kata pertama ada 1 dan sisanya bebas teman-teman ya. Setelah itu silakan teman-teman jangan lupa cek grammarnya ya, karena biasanya untuk hasil translate Indonesia ke Inggris itu grammarnya bisa acak-acakan teman-teman. Jadi ibaratnya tidak bisa dimengerti oleh mereka orang luar ya. Nah, untuk mengecek grammarnya teman-teman bisa menggunakan software gratis ya. Banyak, mungkin ini salah satunya apa saya lupa lah. Karena kalau misalkan yang gratis itu bisa cek di Grammarly sih berbayar juga ya. Cuma untuk yang berbayar teman-teman bisa menggunakan ini Ginger software ya. Untuk Ginger ini berbayar. Untuk harga normalnya silakan teman-teman bisa cek di Google dengan mengetikkan Ginger software premium. Lihat teman-teman harganya, kalau nggak salah sekitar $27 per bulan ya kalau nggak salah. Kalau misalkan merasa mahal, silakan teman-teman bisa chat saya, kemudian nanti teman-teman bisa gabung di member saya, member Ginger. Itu saat ini harganya masih di kisaran sekitar $5 per bulan teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja untuk sharing saya kali ini. Semoga apa ya yang saya share ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam sukses untuk semua member di Edge Keyword, member di Padepokan AdSense, member di Trading AdSense, dan juga member di Privat Online yang saya adakan teman-teman ya. Baik, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam 3P ya, praktek, praktek, dan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.